Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngiring sama-sama niat iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Apa? Bagaimana? Ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah sampai pada titik H-1 menjelang semakin dekatnya lagi bulan suci Ramadan. Semoga kita benar-benar diberikan kesempatan, waktu untuk bisa menikmati, merasakan dan masuk bulan suci Ramadan 1446, yang mana itu adalah harapan dan doa kita. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini kita sudah di penghujung bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, penanda semakin dekatnya Ramadan. Dan pada kesempatan ini tidak bijak kalau kita membahas, kurang bijak kalau kita tidak membahas dan mempersiapkan diri kita tentang materi dan tema Ramadan, yang dalam bahasa lain biasanya kita sebut dengan tarhib Ramadan. Tarhibun rohiba yarhabu rohban, itu artinya lapang, artinya luas, artinya senang. Tarhib Ramadan itu artinya kita melapangkan dada kita, meluaskan hati kita untuk bisa senang akan datangnya Ramadan. Maka kalau kita lihat jamaah sekalian, Ramadan itu dilihat dari segala sisinya itu, begini aja. Cek. Ramadan itu dilihat dari segala macam sisinya itu menyenangkan, membahagiakan. Harusnya demikian. Maka orang yang melapangkan hatinya, dadanya, senang dengan kabar datangnya Ramadan, senang dengan amal ibadah yang ada di Ramadan, senang dengan semua yang ada di Ramadan, berarti dia sudah melakukan tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu artinya kita mempersiapkan diri kita dari semua aspeknya. Aspek yang pertama yang harus disiapkan adalah aspek ilmu. Maka di majelis taklim, di kajian-kajian Islam, di majelis ilmu biasanya diingatkan materi-materi terkait atau berkenaan dengan bulan puasa. Apa itu puasa, apa yang menjadi sunnah puasa, apa yang membatalkan puasa, apa yang sebaiknya dilakukan puasa. Ini ilmu tentang puasa, tarhib. Rekan-rekan jamaah, pengurus masjid, takmir, jamaah masyarakat sekitar
Itu tarhib Ramadannya bagaimana? Tarhibnya itu membersihkan masjid, membersihkan musola, ya, mempersiapkan karpetnya, kipas anginnya, mungkin catnya, mungkin sajadahnya, mungkin mic-nya. Semua ini dihias, dipersiapkan, dibeli, diperbaiki. Itu dalam rangka tarhib juga. Jangan sampai kita memandang Ramadan itu biasa saja. Hal yang sepele, masalah mic, masalah karpet, masalah kipas, masalah jadwal itu penting. Seringkali kita menyepelekan hal-hal ini, kita hanya fokus tentang ilmunya saja. Ilmu penting, persiapan-persiapan yang lain juga penting. Maka usi nafsi wa iyyakum, mari sama-sama di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Setumpuk Kembang Dangar ini, apa-apa yang belum dipersiapkan, dipersiapkan. Apa-apa yang belum diadakan, diadakan. Apa-apa yang perlu diganti, dibeli. Sekaranglah waktunya, masih ada waktu. Karena besok, karena sudah sebagian besar ada yang libur, gotong royong. Saya tidak tahu di sini mungkin sudah, alhamdulillah. Tapi perlu lagi, biar sebagai bukti, ya, kita ini senang Ramadan itu datang. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Kita harus sadar dan memaknai Ramadan ini berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Berbeda itu bagaimana? Berbeda itu artinya, ya Allah, saya sudah semakin tua, saya semakin berumur, uban saya semakin banyak, muka saya semakin keriput, jatah usia saya semakin sedikit. Itu fix, itu tidak bisa diperdebatkan, sunnatullah. Artinya kalau sudah demikian, ya, sebaiknya, idealnya, seharusnya Ramadan kita itu bertambah kualitasnya, bertambah mutunya, bertambah nilainya. Tidak lagi kita pada level, aduh saya ini nggak bisa makan, nggak bisa minum sebagaimana hari-hari biasa, nggak bisa ngerokok, nggak bisa makan jajan, nggak bisa ini itu. Coba kita lihat dalam sejarah peradaban Islam, Bapak Ibu. Rasulullah SAW itu justru perang Badar itu ketika Ramadan. Perang ya, bukan jualan, bukan ngajar, bukan bekerja yang biasa, tapi perang. Perang itu artinya menyabung nyawa, mempertaruhkan hidup. Perang Ramadan, perang Badar. Usia beliau 55 tahun. Zaman dulu memang berbeda, gaya hidup, pola hidup, yang dimakan dan seterusnya. Ini menunjukkan kita ini tidak ada apa-apanya sebenarnya dari segi tantangan, dari segi kesulitan, masya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang maha benar dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas maksud tujuan diwajibkannya puasa itu agar kita bertakwa. Tidak ada lain. Tidak ada opsi agar semakin langsing, tidak ada opsi agar semakin kurus, opsi tambahan mengatakan lebih sehat, opsi tambahan bisa bilang dikatakan lebih irit, ya, pengeluaran kita lebih irit dan seterusnya. Itu boleh, tapi jangan dijadikan tujuan utama puasa. Jangan salah niat. Saya puasa biar langsing, biar berat badan saya turun, biar saya nambah awet muda, biar semakin irit pengeluarannya, biar yang lain. Puasa itu biar bertakwa. Itu taruh ranking 1. Yang lain tuh nyusul. Sehatnya, ya,
iritnya, awet mudanya, baik itu bagian-bagian daripada yang harus kita taruh di ranking setelahnya. Dan kita harus paham, puasa Ramadan ini adalah perintah Allah. Kira-kira kalau Pak Bupati, Pak Gubernur, Presiden memerintahkan kita puasa, ngapain kita mau? Dan belum tentu orang mau puasa. Tapi karena Allah yang memerintahkan, yang merintah itu Allah, yang nyontohin Rasulullah, tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Ini penting. Jangan kita mudah-mudah cari alasan untuk tidak berpuasa. Kecuali ada kasus-kasus tertentu. Ada keadaan dan situasi tertentu. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Setidaknya ada dua keadaan situasi yang boleh orang tidak puasa. Ya. Dalam keadaan sakit. Sakit yang bagaimana? Sakit mata batalin puasa. Salah. Tidak ada kaitannya tuh sakit mata sama batalin puasa. Kenapa tidak puasa? Saya sakit mata. Wallahu alam, apakah sakit matanya langsung mempengaruhi ke lambungnya? Kalau demikian mungkin boleh. Tapi yang saya tahu tidak ada kaitannya. Sakit koreng, sakit gatel, terus dia batalin puasa, dia nggak puasa. Yang perlu sama-sama kita Bapak tahu, Bapak Ibu, puasa itu boleh diganti, tapi gantinya susah. Orang yang tidak biasa terbiasa puasa sunnah, mengganti puasa Ramadan itu berat. Yang lain sudah makan, kita puasa, tersiksa. Nanti dah bulan Syawal. Bulan Syawal tuh banyak undangan hajatan nikahan. Ya. Nanti dah bulan Zulqa'dah undang lagi. Zulhijjah orang kurban lahir terus gak jadi. Terus tiba-tiba bulan Rajab, Sya'ban, ya Allah saya masih hutang 15 bulan lalu. Tidak mudah mengganti puasa itu. Maka jangan mudah-mudah untuk tidak berpuasa. Atau dalam keadaan perjalanan. Nah, sekarang kita hitung nih perjalanan. Jenis perjalanan apa yang zaman sekarang tahun 2025 itu yang membuat kita susah. Kalau kita pergi ke Jakarta, kita ke Surabaya, kendaraan kita pesawat, terus kita membatalin puasa Ramadan, kok kayaknya tuna. Kayaknya sayang. Masuk bil ruangan ber-AC, duduk, nunggu, naik pesawat bisa tidur sampai Jakarta, sampai Surabaya. Kita membatalkan, sayang. Yang berani membatalkan harus mengatakan dirinya, saya siap akan ganti insya Allah. Tapi kalau enggak yakin, enggak usah dibatalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa bagimu dalam keadaan sakit, puasa bagimu dalam perjalanan itu lebih baik bagimu, bagi kalian kalau kalian mengetahui. Ini Allah yang bilang, bukan saya. Puasa dalam keadaan sakit lebih baik, puasa dalam keadaan perjalanan lebih baik. Maka jangan mudah-mudah, kecuali yang dengan segala hormat. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan tenaga fisik yang menguras energi, tukang, buruh. Tetapi kalau kita pikir-pikir, ya, kita pikir-pikir ini 1 bulan, ya, tidak datang tiap hari, tidaklah tiap tahun sepanjang tahun. Mari yang punya profesi-profesi yang menguras tenaga, diatur waktunya, diatur tenaganya, jadwalnya, sehingga tidak sampai menggugurkan atau membatalkan kewajiban puasa. Jamaah kita yang putri, ibu-ibu, orang tua kita, para istri-istri, ya. Lihat, puasa itu ibadah yang istimewa dari sisi penggantian. Ibu-ibu, istri-istri kita yang berpuasa, lalu dia datang bulan, dia haid, dia harus ganti itu puasa. Harus diganti. Berapa yang ditinggalkan dia ganti.
Tetapi kalau sholat dia tidak ganti. Ini ibadah yang sama-sama mulia, ya hebat. Masing-masing punya makomnya. Tetapi lihat, puasa itu diminta untuk diganti. Sholat tidak. Maka ini pengantar untuk mengingatkan betapa wajibnya puasa, jangan mudah-mudah tidak berpuasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan puasa itu dengan banyak hal ibadah di dalam. Yang utama itu jelas puasa, ya, puasa. Dalam istilah Islam disebut puasa itu saum atau siam. Maka orang yang melakukan ibadah puasa pagi sampai sore sampai maghrib itu disebut siam. Siamu Ramadan. Shad, ya, alif, mim, siam atau saum. Orang yang melaksanakan ibadah sholat di malam harinya atau yang kita tahu sama-sama sholat taraweh itu disebut qiyam, pakai qaf. Ada siam, ada qiyam. Siam itu puasa menahan diri, karena secara bahasa saum itu artinya imsak. Imsak ini menahan. Kita lihat ya, orang yang puasa itu oleh Allah itu dibuat dia bisa mampu lebih menahan dirinya. Mau marah mikir puasa, nanti dah saya marah pas buka puasa. Setelah buka puasa marah, salah juga. Maksudnya itu ya sepanjang hari. Tapi orang itu lebih malu bermaksiat, berkata kotor, berdosa kalau dia dalam keadaan puasa. Ini saktinya puasa. Dia tidak hanya menahan dirinya dari lapar dan dahaga, tetapi dia berani, dia berusaha melawan hawa nafsunya, menekan, mengontrol hawa nafsunya agar tidak semena-mena. Mau ngomong kotor, saya puasa. Mau marah, saya puasa. Mau makan minum, padahal lapar, puasa. Itu imsak, dia menahan. Maka orang yang melakukan itu disebut siam. Sedangkan malamnya disebut qiyamul Ramadan, sholat tarawih. Kalau di luar Ramadan, sholat malam itu tahajud, ya, apalagi witir, sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, itu namanya qiyamul lail di luar Ramadan. Tapi Ramadan kita mendirikan sholat tarawih saja sudah dianggap qiyamul lail. Hebat. Tarawih itu Bapak Ibu, rahasianya luar biasa. Jangan ya niat untuk tidak meninggalkan tarawih satu kali pun. Coba niat, usi nafsi. Saya mengajak diri saya, mengajak kita semua, target-target yang kita jangan lewatkan itu setidaknya ada 5 selama Ramadan. Yang pertama, niat puasa penuh. Niat puasa, karena Ramadan yang puasa. Kalau dalam mazhab Imam Malik, niat itu boleh sekali untuk mewakili keseluruhan 1 bulan. Bunyi lafalnya nawaitu shauma syahri Ramadan kullihi fardhan lillahi ta'ala. Itu bagusnya dibaca besok habis sholat maghrib. Jadi maghrib itu sudah masuk waktu Ramadan. Jadi jangan salah paham Bapak Ibu, Ramadan itu permulaannya sholat taraweh dulu baru puasa besoknya. Bukan puasa dulu baru taraweh. Makanya akhirnya Ramadan itu adalah buka puasa. 1 Syawal itu buka puasa, 1 Syawal tidak ada lagi taraweh. Makanya adanya takbiran dalam tradisi kita. Kenapa? Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Agar kamu setelah selesai puasa itu mengagungkan nama Allah, asma Allah dengan bertakbir. Para ulama di Nusantara menafsirkan takbir itu dengan takbir keliling. Dengan tidak cukup jadi dengan takbir di masjid saja. Jadi itu adalah apa? Syiar agama, perwujudan daripada firman Allah dalam Al-Baqarah itu. Walitukabbirullaha disyiarkan. Nah, jadi kita kembali, niat puasa penuh. Ya. Yang kedua, ya,
Dalam mazhab Imam Syafi'i, niat itu afdolnya per hari. Kita mazhab Syafi'i ini. Boleh gak kita gabungkan dua-duanya? Boleh. Awal itu kita niat, bahasa Indonesia begini, ya Allah, saya tidak tahu usia saya ini sampai berapa, tapi saya niat, udah masuk Ramadan ini, saya niat puasa penuh 1 bulan. Kalaupun kita wafat tanggal 15, tanggal 10, tanggal 2, karena pasti akan ada yang wafat. Mungkin tidak di sini, tapi daerah lain. Ya, kita sudah berharap kepada Allah, kita sudah mengajukan diri kita, mengajukan proposal, saya pengen niat puasa 1 bulan. Mazhab Imam Syafi'i lebih detail, lebih hati-hati, lebih was-was, lebih waspada. Beliau mengatakan niat itu per hari, per hari. Makanya tidak salah kalau di tradisi di jamaah kita. Di sini ada, saya rasa, habis tarawih atau habis witir, niatus saum, ada nggak? Ada ya? Bagus itu. Lanjutkan. Karena imam mazhab kita mengingatkan per hari. Dan kapan niat terbaik? Malam hari sebelum tidur. Paling telat ketika sahur. Kita bangun, malam kita tidak niat, bangun ternyata kesiangan, bangun jam 9, niat puasa tidak sah. Kalau puasanya Ramadan, puasa wajib. Beda dengan puasa sunnah. Pak Indra sih sejak subuh belum makan, belum ngopi, belum ngerokok, belum minum, belum makan gitu. Sampai rumah habis kerja, habis dari masjid katakan jam 9, nanya istrinya, ada makanan enggak? Oh enggak ada. Oh, ya udah saya belum lapar, saya lanjut puasa. Kalau di puasa sunnah boleh. Kalau puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan harus niat sejak malamnya, paling telat ketika sahur. Puasa Ramadan, puasa wajib, puasa nazar, puasa qadha itu harus niat. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Jangan kita ada berniat ya. Gimana? Walaupun kita ada berniat Yang sunnah, niatnya saat itu boleh. Jam 12 siang belum makan sama sekali, boleh. Saya kok nggak lapar, nanggung mau makan, boleh. Jangan paginya sudah makan nasi goreng, pecel, gorengan, rokok, habis itu, saya niat puasa, enggak bisa. Ya. Gimana? Ya, asal tidak ada makan masuk. Oke, kita niat nih. Makanya Imam Syafi'i mengatakan niatnya per hari, bagus itu. Di habis isya kah, habis tarawih kah, habis witir diingatkan niatus siyam, niatus saum, nawaitu sauma godin anak. Imam Syafi'i itu sering mentalafutkan niat, melafatkan niat itu dilafatkan untuk menenangkan. Tidak cukup di hati itu biar apa? Biar itmi'nanul qalb, biar menenangkan, kayaknya paten rasanya, mantep gitu. Nah, atau kita tadi misalnya ada kalanya kita telat atau kita ke Mataram pulang, jamaah di sini sudah selesai tarawihnya, sholat di rumah sendiri, pakai 8 silahkan, yang ringan yang mudah, pakai 20 jamaah sama istrinya boleh, mending sholat. Maka target yang kedua setelah full jangan tinggalkan puasa, niat jangan tinggalkan tarawih Bapak Ibu. Tidak bisa jamaah sendiri, boleh tarawih itu sendiri, boleh ya, bukan dianjurkan, boleh, tapi lebih senang, lebih menyenangkan kalau berjamaah. Nanti dah saya sholat sendiri. Coba sendiri, berat, tantangannya berat, godaannya berat. Tapi kalau jamaah ada semangat. Ini pentingnya komunitas, pentingnya jamaah itu begitu ya. Kalau sendiri tuh kayaknya agak malas rasanya. Sudahlah di rumah, sudahlah sendiri, ada HP, ada TV, ada anak istri, ada kolek yang masih manggil-manggil ya, ada jajanan yang tadi belum dimakan, berat. Udah naik. Boleh tanya? Boleh. Jadi sambil jalan Pak. Nggih. Jadi kebetulan ini persiapan kita untuk menghadapi Nggih. Dan ini kejadiannya memang yang alami, yang. Jadi jangan dia ada sempat untuk ke masjid misalnya, fakta ini. Tapi yang sudah berada di masjid. Nah, bolehkah kita sholat tarawih itu cuma mendengar lewat pengeras suara, sedangkan setelah itu tidak bisa cepat itu ke masjid? Bisa enggak? Sholatnya dari rumah gitu? Ya, di rumah. Tapi dia mengikuti suara tarawihnya lewat masjid. Gini, jaraknya terlalu jauh dan ada lalang yang
yang terlalu banyak itu tidak sah. Lain halnya ketika kita bicara di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram yang itu semua pelataran sampai apa? Sampai jalan-jalan itu adalah shop sholat. Karena musalsal, dia tersambung, terhubung. Suaranya terdengar, satu syaratnya, meskipun imamnya nggak kelihatan, tapi jamaah itu terus mengekor sehingga dia membuat shop-shop yang bersambung. Nah di sini kan tidak tersambung dia, tidak tersambung. Maka baiknya ya udah niat sholat sendiri. Misalnya dengan ada halangan, itu nggak apa, sendiri saja. Karena bicara hukumnya, hukum asalnya sholat tarawih ini, itu adalah sunnah, jelas sunnah. Ya. Tapi sunnah ini jangan sampai kita mengartikan dengan sepele. Sunnah itu artinya kalau dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Ini salah nih. Kita rubah definisinya, artinya, maknanya sunnah itu begini. Kalau dulu tuh anak SD mungkin gitu ngartikannya, sunnah adalah sesuatu yang dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan nggak apa-apa. Kalau kita sudah usia begini, jangan pakai itu definisinya. Kita artikan begini, sunnah itu anjurannya Rasulullah. Kita ini umatnya Rasulullah, pengen dapat syafaatnya Rasulullah. Ya ayo kita kerjakan sunnah. Itu cara mengartikan sunnah. Jadi kalau memang berhalangan, dengan situasi, keadaan, kondisi tertentu, silahkan di rumah saja. Misalnya ada adiknya atau anak, itu teman jamaah. Jadi kalau di sini sampai rumah misalnya depan, itu sudah tidak tersambung soft. Apalagi posisinya dia di depan imam. Maka ini tidak ini. Lain halnya kalau di belakang sana, tapi softnya nyambung situ sampai halaman, nah, itu boleh. Nggak ada lagi tempat kan. Nah, jadi begitu ya. Jadi ya sama-sama. Jadi niat untuk tidak ketinggalan tarawih. Tarawih ini jangan kita debat lagi, sudah tidak zaman ya. Masih kita ada debat 8 lah, debat 20. Kalau yang 8 rakaat berkelahi, begaduh sama yang 20, yang tepuk tangan tuh yang enggak tarawih. Yang tepuk tangan hore, senang itu enggak tarawih. Malu kita berdebat tentang itu. Malu kita menilai imam ini lama, ini sebentar, malu. Udahlah kita sholat, bismillah. Ya, ini kan nanti ada jadwal. Siapapun imamnya diikuti, tapi memang imam yang baik itu mengikut kesepakatan yang sudah terjadi tradisi. Makanya imam itu biasanya nanya, ini di sini kebiasaannya bagaimana? Nanti di atas 15 pakai kunut atau enggak? Ada kan yang di beberapa masjid sangat letterlek, dia balik ayat, nanti balik ayat. Jadi balik apa? Malik ayat. Jadi balik itu yang kulhunya tuh dia balik, hanya dia balik. Itu ada masjid musola yang sangat ketat memperlakukan itu, sampai suatu ketika ada imam yang baik itu disuruh ulang lagi sholatnya. Jadi ini perlu apa ya, dikasih tahu pelan-pelan. Jadi sampai sebegitunya menjalankan sebuah tradisi itu kebiasaan. Jadi kita bijaksana, jangan sampai hal-hal yang remet, yang tidak terlalu penting itu menjadi pemecah belah. Niat selanjutnya, jangan sampai kita ketinggalan yang namanya sedekah. Bapak Ibu, kemampuan kita beda-beda. Uang di kantong kita beda-beda. Ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna-warna lain. Gini caranya. Insya Allah tidak mampunya kita punya uang 30.000 dalam sebulan. Pecah itu jadi 1.000. Bawa kantongin, ketika terawih masukin 1. Malam pertama 1.000, malam kedua 1.000, malam ketiga selesai. 1.000 kalau dirasa berat 10.000, 50, 5.000. Pecah dia, potong dia jadi kecil-kecil, artinya nominalnya 1.000, 2.000, 1.000, kantongin. Setiap hari, setiap malam masukkan. Kenapa malam yang kita incer? Karena bisa jadi kalau malam itu Lailatul Qadar. Ini kita hitung-hitungan matematika dengan cara-cara awam. Fix kita dapat. Puasa kita dapat. Tarawih kita dapat. Ya. Sedekah kita dapat. Kebetulan malam itu Lailatul Qadar. Tidak ada alasan kita nggak dapat Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Itu tips sederhana. Syukur-syukur kalau bisa yang keempat, jangan tinggal tadarus. Tadarus itu sesuai kemampuan lagi-lagi. Mungkin ada yang kerjanya shiftnya malam,
Mungkin ada yang harus ngasuh anaknya sebentar duduk baca 1, 2, 5 ayat. Syukur-syukur 1 halaman. Yang keren itu kalau bisa ada yang 1 malam 1 juz, 1 hari 1 juz. One day 1 juz. Kalau itu sudah kekejar 1 bulan itu dia minimal khatam 1 kali. Jadi selain yang keroyokan yang di masjid, ya masjid kan biasanya rame-rame itu ya. Itu biasanya di masjid-masjid itu saya tidak heran ada yang bisa khatam 4 sampai 5 kali di masjid itu. Kenapa? Karena terus dia. Ya. Seminggu baru 10 hari sudah khatam sekali, ngulang lagi dari awal. Kenapa? Karena tenaganya nggak habis-habis tuh. Temennya udah capek, lanjut lagi yang lain. Ini makan, ini ngopi dulu, lanjut lagi terus dia keroyokan. Selain yang keroyokan itu harus juga ada idealnya kita target pribadi. Jadi Bapak Ibu, kalau tahun lalu kita nggak bisa khatam, tahun ini minimal 1 juz 30 hari masa nggak bisa. Atau saya terbata-bata, saya coba bacanya kulhu, hafalnya kulhu, bisanya kulhu, ya itu dibaca sebentar. Nah, jadi itu sudah memperpanjang iktikaf kita. Masuk kita niati iktikaf, kita sholat, ya, kita sedekah, kita terawih, kita ngaji, iktikaf itu. Yang terakhir, yang kelima. Yang kelima. Apa lebih sedikit ya? Yang kelima, niat Bapak Ibu dalam 30 hari itu pernah walaupun sehari ngasih orang buka puasa. Cara paling simpel tuh beli air sekota, air gelasan, taruh di masjid, dah. Itu bisa dipakai untuk buka puasa, bisa dipakai orang sahur, bisa dipakai orang terawih, pakai tadarus, iktikaf. Manfaat itu. Minimal 1 kardus. Tidak bisa di sini udah kepenuhan, misalnya di masjid lain, di mushola lain banyak yang membutuhkan. Atau tidak bisa, kurma beli yang pakai mika-mika itu, taruh itu pasti dimakan. Insya Allah dimakan. Kasih orang yang jelas-jelas puasa. Maka tidak bolong puasa, tidak bolong terawih, tidak bolong sedekah, tidak bolong tadarus termasuk iktikaf, tidak bolong ngasih orang. Wah itu sudah. Lailatul Qadar itu pasti ketemu, pasti dapat, pasti kebagian. Yakin. Ini tips sederhana, tip bagi kita yang masih belajar, yang masih awam. Tentu ada orang-orang yang sudah makomnya lebih tinggi. Sudah lebih daripada apa yang tadi yang sampaikan, sedekahnya tidak lagi 1000, ya ngajinya sudah lebih lagi, iktikafnya panjang, dia tidak hanya terawih, tapi dia apa? Dia sambil sholat, ada sholat tasbih, ada sholat hajat, ada sholat taubat, ada sholat tahajud, tutup witir, wah luar biasa. Jadi itu adalah cara-cara orang yang bisa meningkatkan dirinya dan memaknai Ramadan itu istimewa. Maka usi nafsi 5 hal yang tadi ya lakukan semampu kita dengan ukuran masing-masing. Ada yang mampunya 8 pulang habis itu alhamdulillah dia tarawih. Jangan dikomentari, jangan disinisin. Nanti ada orang sekalinya naik masjid terus kita ngabsen. Oh ini tidak pernah naik, ini baru sekali dah 8 dah pulang. Orang kapok nanti. Pelan-pelan Bapak Ibu. Ya, orang itu semua ada levelnya, ada tahapannya. Mungkin ada yang Ramadan baru tahun ini baru ngerasakan pengen saya berubah. Pelan-pelan dirangkul, diajak, ditemenin. Jangan diomongin macam-macam, pelan-pelan. Ada yang sudah bisa istiqomah alhamdulillah. Maka kita maknai Ramadan tahun ini niat harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dari 5 hal itu dilakukan semuanya dengan kadar kemampuan masing-masing, alhamdulillah. Ya, masjid kita ini nyaman, terbuka, enak, ya, luas. Banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, daripada nongkrong di rumah, nongkrongnya di sini. Nanti temannya ketika capek gantian, terus begitu dihidupkan suasana. Semoga di sini boleh pakai speaker atas sampai jam 11, boleh ya? Boleh kan? Alhamdulillah itu bentuk kita hidup rukun bertetangga. Ya, yang susah itu kalau tidak boleh pakai suara atas. Karena syiar ini perlu memang diagungkan, tapi memang jangan sampai jam 2, itu kurang bijak juga itu. Ya, sampai jam 2 suara atas. Ya, kalau mau lama suara dalam atau suara bawah atau bahkan tidak usah pakai speaker kalau udah dirasa mengganggu orang, pakai suara bawah kita ngaji. Tapi untuk syiar habis-habis tarawih pakai suara atas. Biar kenapa? Biar membangkitkan giroh orang untuk naik, menyemangati anak-anak kita ini kan banyak nih kan. Ngaji lagi semangat-semangatnya tuh biar dikasih kesempatan giliran. Biasanya gitu kan.
duduk di tengah. Nanti ibu-ibu ada sisa kolaknya bawa, ada sisa ininya bawa, naikkan ke masjid. Ya, itu pahala semua. Jadi Masya Allah, itu jika mungkin ada satu pertanyaan boleh, tidak kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, kita niat minta sama Allah sehat panjang umur, kita niat 5 hal tadi ya Allah, semoga sebanyak dan semampu apa yang bisa kita lakukan, kita niat Ramadan tahun ini insya Allah lebih baik insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kalau emang ada subhan. Oh boleh. Benar. Oke. Sudah lepas. Ya. Nyampe deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang perlu saya katakan, ini supaya masalah maksiat. Hadis mengatakan masuk Ramadan iman bisa berlalu maka dengan sendiri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan ikhtisab, maka semua dosa-dosanya akan dihapuskan. Supaya jangan salah pengertian nanti setelah Ramadan baru sebab tidak cukup dengan Ramadan saja, karena hadis itu yang seperti itu. Nah, bagaimana sekarang maksudnya yang benar? Jadi banyak orang yang maksudnya seperti itu karena sudah puasa penuh satu bulan Ramadan dengan penuh iman dan ikhtisab, sehingga dia di 2 bulan puasa tidak sholat. Jadi cukup dengan itu karena menyatakan bahwa kamu sudah puasa harus bisa. Nah ini bagaimana sih sebenarnya pengertian hadis itu supaya kita lebih perhatian sholat bulan puasa. Terima kasih. Insyaallah, makasih. Bagus pertanyaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan ya dengan penuh keimanan dan ihtisab, dia muhasabah, dia menghitung-hitung, mengukur dirinya, baik buruknya, dia jaga betul apa-apa yang menjadi perkara syubhat dan dilarang, maka akan diampuni seluruh dosa. Baik, begini. Itu sama orang yang hanya mengandalkan Ramadan, lalu setelah Ramadan dia nggak sholat, itu sama aja kayak orang begini. Allah itu kan maha pengasih, Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Ya udah saya maksiat saja. Boleh saya minum, boleh saya berjudi, boleh saya main perempuan, boleh saya bohong, boleh saya zina, boleh saya bunuh, naudzubillah. Kan Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Ini nantang Allah namanya, mempermainkan Allah. Justru karena Allah itu maha pengampun, justru karena Allah itu maha penyayang, maha yang lembut, maha yang pengasih dan seterusnya, itu kita pancing, kita rayu Allah dengan amal-amal kebajikan. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya kalau puasa orang itu berhasil, Wajib, buah dari puasa Ramadan itu dia akan semakin taat, dia akan semakin baik, dia akan semakin soleh, dia akan semakin istiqomah. Kalau puasa Ramadannya berhasil. Aneh kalau orang pakai dalil ini, man shoma Ramadan imanan ihtisaban, setelah Ramadan dia tuh males, dia tuh nggak mau sholat, hanya mengandalkan puasa. Berarti puasa Ramadannya fix, nggak berhasil. Puasa Ramadannya nggak berbuah, puasa Ramadannya nggak menampakkan sesuatu yang diinginkan Allah. La'allakum tattakunnya nggak ada. Jadi jangan salah. Artinya iman, penuh keimanan tuh yakin ini perintah Allah, yakin ini adalah perintah Rasulullah
Sholat itu adalah perintah Allah dan Rasulullah yang lain yang juga harus dilakukan di luar Ramadan. Jadi itu maksudnya. Ihtisab artinya dia hati-hati banget. Ini perkara-perkara yang membatalkan puasa saya jauhi ini. Berarti perkara-perkara yang juga membuat Allah murka, marah di luar Ramadan, jangan dilakukan. Meninggalkan sholat itu perkara yang dimurkai Allah, jangan lakukan. Berarti kalau dia setelah Ramadan tidak sholat, berarti dia tidak ihtisab. Ihtisab imanan wahtisaban tidak hanya dilakukan di Ramadan, tapi juga dilakukan setelah Ramadan. Sederhananya begitu. Jadi jangan salah paham ya. Saya mengandalkan puasa Ramadan saja, Allah mengampuni orang-orang yang puasa. Puasa kualitas yang seperti apa yang diampuni? Kalau puasanya hanya full tidur saja, dari sahur sampai ini sholat lupa, kelewat, bangun-bangun azan maghrib, itu tidak ihtisab namanya. Karena zuhurnya kelewatan, asarnya kelewatan. Ya. Maka Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju'al, atas betapa banyak orang yang puasa itu nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala, nggak dapat ridho, nggak dapat jari orang yang bertakwa kecuali mendapatkan dua hal, rasa lapar dan lapar dahaga. Cuma dapat lapar dahaga aja puasa, rugi kan? Jadi kita tentu ingin sembari rasa lapar dahaga kita, itu udah konsekuensi dari puasa, tapi juga dapat pahala, dapat ampunan, dapat rahmat, dapat pembebasan dari neraka. Saya rasa itu ya. Jadi jangan salah paham, kualitas orang yang berpuasa Ramadan justru nampak setelah Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.